Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni Hairani Pulungan dari kelas Penmas Rekbe 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Statistika Sosial. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal dari hasil ujian akhir semester, di mana soal yang pertama itu adalah tentukan mean, median, dan modus untuk setiap variabel. Dan yang kedua itu, lakukan uji prasyarat normalitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas pada model regresi. Yang ketiga, berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah. Yang keempat, rumuskan kesimpulan atas analisis regresi ganda yang Anda lakukan. Dan yang kelima, buatlah model persamaan garis regresi Y, di mana dari hasil yang di sini adalah dengan menggunakan aplikasi Jamopi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari yang nomor 1, yaitu dengan menentukan mean, median, dan modus dari data yang telah dilampirkan, yaitu untuk menentukan mean dari X1 ataupun X1 adalah yang pertama dengan rumus X sama dengan X1 per N dengan jumlah dari X1 dengan jumlah semua data X1, yaitu adalah 1060 per 15, di mana 15 ini adalah jumlah semua data. Dengan 1060 dibagi 15 dengan hasil 70,6. Apabila dibulatkan menjadi 71, maka hasil dari mean X1 adalah 71. Untuk mean X2 adalah X sama dengan X2 dibagi X2 per N dengan jumlah semua data dibagi 15, yaitu 60 per 15 sama dengan 4. Yaitu untuk mean X3 adalah X sama dengan X3 per N dengan jumlah data 1262 dibagi 15 dengan hasil 84,13 dibulatkan menjadi 84. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari median X1, X2, X3, di mana setelah mengurutkan nilai dari yang terkecil menjadi yang terbesar, maka kita akan mengambil data nilai tengah, di mana untuk median X1 adalah nilai 75, dan untuk median X2 adalah 4, dan median X3 adalah 85. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagian dari nilai modus X1, X2, X3. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul di segala data, di mana modus X1 adalah 65, 75, dan 80. 65 dan 75 dan 80 ini menjadi modus karena sering muncul dengan sama-sama muncul selama 4 kali dalam sebuah data tersebut. Untuk modus X2 adalah 3, di mana angka 3 ini adalah angka yang paling sering muncul di bagian X2. Dan modus di bagian X3 adalah 75, di mana angka 75 ini adalah angka yang paling sering muncul di bagian data X3. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari nomor 2, yaitu untuk melakukan uji prasyarat normalitas, multikolinearitas, dan homoskedastisitas pada model regresi. Dengan menggunakan aplikasi Jamopi, dapat kita temukan bahwa nilai normalitas itu adalah yang dilakukan dengan uji asumsi selanjutnya, yaitu uji kolonialitas dalam model persamaan regresi yang mengharuskan tidak boleh ada kolerasi antara prediktor. Dan untuk multikolinearitas, di mana dalam bagian ini kolinearitas nilai VIF 2,04 yang berarti
lebih kecil antara prediktor tingkat intelijensinya dengan prediktor yang tidak masuk kelas, sehingga tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya untuk nilai dari homoskedastisitas, di mana pada uji asumsi normalitas ini tercukupi yang dapat diketahui dari nilai P-nya berjumlah 0,217 yang sebagai lebih besar dari 0,5 dalam grafik Q-plot yang menggambarkan sebaran residual yang mengumpulkan dalam sekitaran garis diagonal, di mana residual yang homogennya dapat diketahui dengan melalui grafik residual plots dalam sebaran acak tanpa di grafik tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari soal nomor 3, yaitu berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah. Di mana nilai dari X1 dengan Y itu yang pertama adalah tingkat intelijensinya dengan nilai ujian memengaruhi ataupun mempengaruhi secara bersamaan yang dapat diketahui dalam model fit pada nilai R dan R kuadrat. Dan cara agar untuk dapat melihat pengaruh tingkat intelijensi yang menunjukkan nilai ujian yang dapat diketahui dari omnibus ANOVA test, yaitu dengan memberikan informasi sebanyak 1% yang dapat mendefinisikan tingkat intelijensi dengan nilai F45,4. Jadi variabel tingkat intelijensi sangat mempengaruhi dalam nilai ujian tersebut. Untuk hasil dari X2 dengan Y, yaitu dengan menggunakan aplikasi Jamopi dapat kita ketahui bahwa tidak masuk kelas dalam nilai ujian mempengaruhi secara bersamaan yang dapat diketahui dari model fit dalam nilai R dan R kuadrat, sehingga kita dapat mengetahui cara untuk mengetahui pengaruh dari tidak masuk kelas yang menunjukkan nilai ujian yang dapat diketahui dari omnibus ANOVA, di mana omnibus ANOVA test yang menunjukkan informasi sebanyak 1% yang dapat mendefinisikan tingkat intelijensi dengan nilai F3 1,3 sehingga variabel tidak masuk kelas dapat ataupun sangat mempengaruhi dalam nilai ujian. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu dengan rumuskan kesimpulan atas analisis regresi ganda yang Anda lakukan. Dengan menggunakan aplikasi Jamopi, bahwa regresi ganda dapat diketahui dengan tingkat intelijensi dalam tidak masuk kelas mempengaruhi secara bersamaan dalam nilai ujian yang dapat diketahui dari model fit pada nilai R dan R kuadrat, dengan cara melihat pengaruh tingkat intelijensi dengan tidak masuk kelas yang menunjukkan nilai ujian yang bisa dilihat dari model comparisons dengan penambahan satu prediktor tidak masuk kelas dan memberikan tambahan informasi sebanyak 14% yang dapat mendefinisikan nilai ujian F8,25. Dengan persamaan regresi linear berganda yang dengan menggunakan rumus, yaitu dengan Y sama dengan A ditambah B1 dan X dan X ditambah B2 dikali X yang dan digunakan, yaitu Y sama dengan 53,056 ditambah 0,550 dikali 75 ditambah minus 1,944 dikali 4 dengan nilai Y sama dengan 86,53. Jadi, nilai minat siswa melanjutkan ke perguruan tinggi pada data dengan hasil analisis regresi linear berganda hampir sama, tetapi berbeda dengan beberapa angka agar hasil dalam data 85, sedangkan menggunakan rumus regresi linear berganda menghasilkan nilai 86,53 ataupun dapat dibulatkan menjadi nilai 87, di mana
distance-nya yang nilai mean-nya kurang dari 1, yaitu 0,07, dengan mengidentifikasikan bahwa keberadaan outlier-nya dapat dibuang karena tidak mengganggu ataupun menggunakan garis regresi, di mana bagian kolinearitas nilai VIF 2,04 yang berarti lebih kecil dari 4 antara prediktor tingkat intelijensi dengan prediktor tidak masuk kelas, sehingga tidak menjadi multikolinearitas. Dari grafik QQ-plot yang menggambarkan sebaran residu mengumpulkan di sekitar garis diagonal, sehingga bisa dikatakan uji asumsi normalitas yang sangat terpenuhi ataupun yang terpenuhi. Dan untuk residual plotnya di mana bersifat homogen yang ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residunya yang secara acak tumpuk pada garis residual plots. Untuk soal nomor terakhir ataupun nomor 5, yaitu buatlah model persamaan garis regresi Y. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal nomor 5, yaitu persamaan garis regresi Y dengan persamaan regresi linear sederhana. Untuk variabel X1 dengan Y menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BIX dengan nilai A 24,515 dan dengan nilai B 0,844 dan nilai X sama dengan 75. Dengan hasil Y sama dengan 87,815. Untuk variabel X2 dengan Y dengan rumus Y sama dengan A ditambah BIX dengan nilai A sama dengan 99,33 dan nilai B sama dengan minus 3,80 dan nilai X sama dengan 4. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BIX, yaitu sama dengan Y sama dengan 99,33 ditambah min 3,80 dikali 4 dengan hasil nilai Y sama dengan 84,13. Sekian dari hasil paparan jawaban soal ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.